Perkenalkan, saya Ruben Netlora dari Stikes Wirausaha. Pada kesempatan ini akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan pemeriksaan sadari. Pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri yang bisa dilakukan oleh semua wanita secara sendiri, tanpa membutuhkan siapapun, tanpa membutuhkan alat, yang waktunya mungkin hanya sekitar kurang lebih 5 menit. Pemeriksaannya dilakukan dengan mungkin sekitar 7-8 langkah. Waktunya juga tidak lama dan tidak membutuhkan alat sama sekali. Ini dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan secara tampilan, ukuran, bahkan mungkin perubahan lain pada payudara yang nantinya akan juga bisa menjadi rujukan untuk deteksi dini kanker payudara. Saya langsung mulai pada langkah pertamanya yang bisa dilakukan adalah dengan posisi berdiri. Ini tentunya sudah dengan tidak menggunakan pakaian ya, pakaian atasnya dilepas dulu. Berdiri di depan cermin untuk melihat, kemudian kedua tangan diletakkan lurus di samping badan, posisi berdiri lurus di depan cermin, melihat. Dalam posisi ini melihat apakah ada perubahan seperti ukuran, bentuk, dan lain-lain. Di gambar dijelaskan bahwa ada perubahan, mungkin ada satu sisi yang lebih tinggi daripada yang lain, itu semua bisa diperhatikan apakah terdapat itu. Kemudian perubahan-perubahan lain mungkin dari warna, kemudian permukaan kulitnya seperti apa, itu semua diperhatikan. Selanjutnya dengan posisi masih berdiri depan cermin, berdiri lurus, namun kedua tangan kali ini diletakkan di belakang kepala. Dan dengan posisi ini kemudian kembali diamati apakah dalam posisi seperti ini ada perubahan pada payudara. Selanjutnya setelah posisi ini masih dengan berdiri lurus di depan cermin, namun kali ini posisi tangan berpindah ke pinggang, sehingga ada kontraksi dari otot-otot pinggang kemudian otot dada, sehingga pada posisi ini pun lakukan pengamatan kembali apakah ya. Jadi tindakan selanjutnya atau kegiatan selanjutnya adalah dengan meletakkan kedua tangan pada samping pinggang, yang pada saat posisi ini kemudian otot dada akan berkontraksi sehingga dilakukan pemeriksaan kembali, dilihat apakah ada perubahan bentuk pada posisi ini. Dari posisi kedua tangan lurus, posisi menghadap cermin tadi, beralih ke posisi menyamping pada cermin. Lihat lagi apakah posisi menyamping ini, dilihat dari samping apakah payudara terdapat perubahan atau tidak. Selanjutnya dengan lembut menggunakan ibu jari dan jari telunjuk menekan puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar dari sana atau tidak. Selanjutnya dengan posisi berdiri dan satu lengan dalam hal ini lengan di sisi payudara yang akan diperiksa diangkat, diletakkan di belakang kepala dan dilakukan pemeriksaan atau perabaan. Dalam hal ini perabaan pada payudara dilakukan secara melingkar, secara jarum jam. Dilakukan perlahan dan rasakan apakah ada benjolan di sana, apakah ada kulit permukaan payudara yang menjadi mengkerut dan lain-lainnya. Itu semua diperhatikan dalam proses perabaan ini. Selanjutnya dalam posisi berbaring dengan meletakkan bantal pada daerah punggung atau tepatnya di bawah payudara yang akan diperiksa. Kemudian sisi tangan yang sejajar dengan payudara yang akan diperiksa juga kembali diletakkan di belakang kepala. Lakukan gerakan melingkar juga seperti tadi secara jarum jam, kemudian dilakukan perabaan perlahan, kemudian rasakan lagi kembali apakah dalam posisi berbaring tadi teraba ada sebuah kelainan, mungkin benjolan dan lain-lain ataukah tidak. Selanjutnya gunakan ketiga jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, ujung-ujung jari tersebut untuk menekan payudara kiri atau payudara yang akan diperiksa. Payudara yang pertama diperiksa, misalnya taruhlah payudara kiri, kemudian dilakukan penekanan secara dengan gerakan selanjutnya atau tindakan selanjutnya adalah dengan posisi berbaring dengan meletakkan tangan yang sejajar dengan sisi payudara yang akan diperiksa di belakang kepala. Kemudian ada bantal juga masih tetap seperti yang tadi di bawah payudara atau di bagian belakang di mana payudara yang akan diperiksa. Setelah itu dengan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis dilakukan perabaan dengan gerakan melingkar juga, menyusuri payudara dengan gerakan melingkar dan melihat atau merasakan apakah ada benjolan pada pemeriksaan dengan posisi seperti ini atau tidak. Selanjutnya mulai bagian terluar payudara sampai puting susu dilakukan gerakan melingkar searah jarum jam, masih dengan posisi 3 ujung jari tadi, bagian sisi terluar dari payudara yang diperiksa. Karena yang pertama tadi di bagian masih sekitaran dekat dengan puting, kalau yang selanjutnya ini adalah pada bagian terluar payudara.
Ya, kemudian seperti tadi, rasakan apakah ada benjolan, penebalan, atau permukaan kasar pada kulit dan lain sebagainya. Kemudian pastikan juga untuk memeriksa atau meraba daerah yang di sekitar puting, kemudian di sekitar atau di bawah tulang selangka payudara, bagian payudara di bawah tulang selangka lebih tepatnya. Kemudian angkat lengan kanan, ini lebih ke sisi satunya karena tadi ceritanya di sisi kiri begitu, berarti kemudian dilakukan pada sisi satunya, pada sebelah kanan juga dengan tindakan yang sama. Selanjutnya dilihat pada bagian payudara kanan tadi, pokoknya teknisnya sama seperti payudara sebelah kiri tadi, cuman kali ini berbeda pada sisi yang diperiksa. Dan ketika dalam pemeriksaan selanjutnya adalah bahwa ketika tadi dalam pemeriksaan perabaan tadi ditemukan ada benjolan, maka yang perlu dilakukan adalah pada pemeriksaan selanjutnya dan seterusnya atau pada bulan-bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan pada benjolan yang tadi diraba tersebut. Mengenai perubahan bentuknya, apakah semakin membesar atau tidak, kemudian apakah mungkin ada muncul benjolan lain pada pemeriksaan berikutnya dan seterusnya, diperhatikan apakah benjolan itu mengalami perubahan bentuk atau tidak. Dan pada pemeriksaan puting tadi yang dilakukan pemeriksaan dilakukan ketika menekan puting dengan kedua jari tadi, apabila keluar darah, maka segeralah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Jangan ditunda dan jangan ditunggu sampai lebih banyak cairan yang keluar atau mungkin bisa yang keluar akhirnya menjadi nanah. Jangan tunggu sampai ke sana, namun ketika ada darah yang keluar langsung segera mungkin dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemeriksaan sadari yang bisa dilakukan di rumah atau dimanapun ketika mungkin sempat bisa dilakukan karena tidak memerlukan waktu yang begitu lama, kemudian tidak memerlukan alat yang banyak juga, bahkan tidak ada sama sekali alat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan materi pemeriksaan sadari ini? Tidak ada, Mas. Oke, berarti jelas ya mengenai materi ini. Diharapkan bisa memahaminya dan bisa dilakukan di rumah pada pemeriksaan sendiri nanti. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam menyampaikan penjelasan ini saya melakukan kesalahan yang mungkin tidak saya sadari. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.